Tuhan emang nyiptain kita berbeda-beda. Tapi Tuhan Maha Adil karena memberikan manusia kesempatan untuk sukses dan berhasil. Dan manusia hanya diwajibkan untuk berdoa dan berusaha. Tapi pertanyaannya sekarang tinggal mau atau tidak. Halo kelas, so nice to see you. Di pengenalan tokoh kali ini, kalian bersama Mistika akan bahas seseorang yang sangat luar biasa. Kalau kalian bisa menebak quote yang ada di depan tadi, mungkin kalian bisa tahu siapa tokoh yang akan kita bahas hari ini. Nah, langsung aja. Wanita yang luar biasa ini berasal dari kota yang kalian mungkin udah tahu. Coba tebak sih lambang dari kota ini. Udah pada tahu kan? Siapa sih yang gak pernah ke Surabaya? Terus siapa ya kira-kira di balik kota pahlawan yang sangat luar biasa, maju berkembang pesat sampai saat ini? Kita bahas di pengenalan tokoh kali ini. Beliau adalah Dr. Insinyur Tri Risma Harini MP atau biasa dipanggil dengan Ibu Risma. Siapa itu Ibu Risma? Bener banget. Ibu Risma adalah wali kota Surabaya. Dan apakah kalian tahu, ternyata Ibu Risma tidak menghabiskan masa kecilnya di Surabaya, tetapi Ibu Risma lahir di Kediri pada tanggal 20 November 1961, dan karena sesuatu hal, Ibu Risma beserta dengan keluarganya harus pindah ke Surabaya saat dia remaja. Jadi ingat perjuangan ibu kita Kartini deh kalau kita dengar cerita dari Ibu Risma. Kenapa? Karena kalian tahu ternyata Ibu Risma tercatat sebagai kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Dan bahkan beliau telah dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia pada tahun 2015. Luar biasa bukan? Nah, terus kalian pernah berpikir nggak, kira-kira sebelum menjadi wali kota, Ibu Risma kerjanya apa ya? Ternyata Ibu Risma setelah lulus dari pendidikannya memulai pekerjaannya pertama di Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau di KP Kota Surabaya, dan sukses menjadikan beliau sebagai kepala dinas. Dan karena hasil pekerjaan yang selalu memuaskan, beliau dipindah menjadi Kepala Bidang Perencanaan Kota Surabaya atau Bapeko hingga tahun 2010 dan kemudian terpilih sebagai wali kota. Dan saat ini, selain sebagai wali kota, ternyata Ibu Risma juga menjabat sebagai Presiden UCLG ASPAK atau Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik untuk masa jabatan 2018 dan 2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Moon Hee-ryong. Luar biasa. Sekarang yuk kita perhatikan kenapa Ibu Risma bisa menjadi wanita yang begitu menginspirasi dan mendapat banyak penghargaan. Dari mana beliau belajar dan memperolehnya? Beliau belajar dari orang tua dan keluarganya. Kegigihan seorang ayah menginspirasinya untuk hidup terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Ibu Risma lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Beliau adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Dan ayahnya bekerja sebagai PNS di kantor pajak yang harus menghidupi kelima anaknya. Dan kegigihannya pertama kali ditunjukkan saat beliau duduk di bangku SMP. Ibu Risma ternyata memiliki penyakit asma sehingga ia harus dibatasi ruang geraknya oleh orang tuanya. Beliau tidak bisa bebas untuk berolahraga bahkan bersosialisasi dengan teman-temannya. Namun di saat seperti itu, ternyata Ibu Risma mulai melihat dari sudut pandang yang sangat berbeda. Ia mencoba menekuni satu olahraga. Kalian coba tebak, olahraga apa yang ditekuni oleh Ibu Risma? Olahraga lari. Luar biasa kan? Penyakitnya tidak menghalanginya untuk terus berlatih. Dan apa yang beliau dapatkan? Ia sembuh dari penyakitnya dan mengantarnya sebagai atlet lari andalan kota Surabaya. Kegigihan dan keuletannya inilah yang harus kita contoh dari sosok Ibu Risma.
Selain menjadi seorang pemimpin yang hebat, Ibu Risma juga seorang ibu yang luar biasa dari 2 orang anak, yaitu Fuad Bernardi dan Tantri Gunardi. Nah, untuk melengkapi cerita kita yang sangat singkat ini, sekarang kita mau lihat yuk film biografi singkat tentang perjalanan Ibu Risma. Kalian harus menyimaknya sampai akhir ya, supaya nanti kalian bisa menjawab setiap worksheet yang diberikan ke kalian. Di kota Kediri, Ririn yang punya nama lengkap Tri Risma Harini pada tanggal 20 November 1961 dilahirkan. Ririn banyak menghabiskan waktu kecilnya untuk belajar dan berobat. Asma yang membuatnya harus keluar masuk rumah sakit. Buku yang menjadi sahabatnya. Kesan saya sama Ririn waktu SD itu dia sering tidak masuk karena sakit. Ririn itu orangnya sangat baik sekali, setia kawan, sangat loyal, sangat humble, dan sangat confident. Apalagi dengan lomba tari-tarian tradisional, saya sama Ririn tuh selalu berdua kemana-mana nari satria, tapi yang paling terkenal itu tari merak. Saya sama Ririn mewakili sekolah kami dan kayaknya kita lomba-lomba di mana-mana selalu menang itu tari merak. Saya bersahabat dengan Nana, Yulia, dan Ririn. Nah, kita berempat itu kalau pulang pagi, misalnya di sekolah ada acara rapat, gurunya rapat gitu, kita pasti pergi ke Kali Berantas mandi. Ye, foto sehat kabeh toh. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, sing penting lah sehat. Ye, Amin. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Ririn dikenal sebagai anak yang serba bisa. Selain pandai di mata pelajaran, Ririn juga dikenal anak yang berbakat di bidang kesenian. Ririn sangat lihai menarikan tari merak. Prestasinya seakan menghapus kesan anak yang harus berulang kali keluar masuk rumah sakit. Mbak Risma hari ini masa kecilnya itu anaknya kecil, mungil, lucu gitu. Ya punya kebiasaan suka menari, bertemu dengan teman-temannya sikapnya itu ya baik. Maksudnya sosialisasi dengan sesama teman itu bagus. Kalau ada temannya yang menangis, dia menanya ada apa gitu. Berarti kan kepedulian kepada sesama teman itu baik. Misalnya ada teman yang bertengkar, dia bertanya ada apa gitu. Ternyata ada yang pernah saya lihat itu rebutan potelot. Potelotnya itu putus itu loh. Kemudian sesama temannya itu bertengkar, lalu dia cara menengahinya itu melerainya, saya pikir bagus. Dia mengeluarkan rautannya, kemudian kedua belah pihak itu dirautkan pensinya. Ini kan berarti pada waktu itu anak kecil kan sudah tampak ada rasa kepedulian kepada sesama teman yang baik gitu. Pak, aku menang, Pak. menang apa, Rin? Menang lomba. Lomba apa ini? Lomba nari. Juara berapa? Satu. Alhamdulillah. Orangnya sangat sederhana, orangnya sangat peduli, sekali lagi sangat dermawan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh
bapak dan ibunya. Anak ketiga dari pasangan M. Husuzaini dan Siti Muaijiatun ini tumbuh bersama 4 saudaranya dan 70 anak panti asuhan yang dikelola ayahnya. Pada tahun 1973, Ririn masuk ke SMP Negeri 1 Kediri. Setahun berikutnya, Ririn bersama kedua kakaknya pindah ke Surabaya. Sedangkan kedua adiknya mengikuti kedua orang tuanya pindah ke Bojonegoro. 2 tahun menghabiskan masa SMP di SMP Negeri 10 Surabaya. Ririn melanjutkan pendidikan ke SMA 5 Surabaya. Risma tidak pernah berhenti mencetak prestasi. Risma serius menekuni olahraga lari, bahkan mengukir prestasi dengan menjadi atlet lari andalan Surabaya. Namanya pernah menduduki peringkat kedua setelah pelari nasional Henny Maspaitela. Apa ini? Aku keterima loh Pak, di UNS, Apa ini? jurusan kedokteran. Oh, kedokteran. Iya, Yang di Solo itu. iya. Oh. Kok ya nggak usah jauh-jauh, Torin di Solo. Loh kok Obu di Surabaya aja, kan bagus di Surabaya. Loh kok ini kok? Tapi kan jauh di situ. Surabaya aja ya. Risma memang harus memendam mimpinya menjadi dokter. Mengikuti anjuran orang tuanya, Risma melanjutkan kuliah di Surabaya. Pilihannya jatuh pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi 10 November, jurusan Arsitektur. Bu Risma yang saya kenal memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sosial gitu ya. Jadi pada waktu mahasiswa beliau suka survei ke kampung. Jadi betul-betul menyenangi ya mata kuliah pemukiman seperti itu. Jadi saya kira apa yang beliau berikan sekarang adalah waktu beliau masih kuliah. Jiwa petualang Risma tak pernah berhenti. Walaupun dilarang orang tuanya, dia tetap mendaki gunung. Tapi justru dengan itu, penyakit asmanya berangsur-angsur sembuh. Walah Rin. Udah dibilangin jangan kok sik nekat ae toh. Iki apa maneh? Iki lho Pak, anakmu dikandani kok sik ndablek ae toh. Mbok. Kecintaannya pada Surabaya membuatnya melanjutkan pendidikan pasca sarjana manajemen pembangunan kota di ITS untuk dapat membangun Surabaya lebih baik lagi. Karir birokrasinya dimulai di tahun 1997 menjadi Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bapeko Surabaya. Saat menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Bangunan di tahun 2002, Risma membuat kebijakan yang berani dan tidak populer, yaitu penerapan e-procurement. Bahkan ancaman demi ancaman diterimanya, tapi tidak pernah membuatnya mundur. Di masa menjadi mahasiswa, Risma dipertemukan dengan Joko Sabtoaji. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai 2 orang anak, Fuad Bernadi dan Tantri Gunardi Sabtoaji. Di tahun 2005, Tri Risma Harini dipercaya menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Dialah yang menggagas konsep revitalisasi Taman Bungkul yang mati suri sampai menjadi taman terbaik se-Asia.
Tahun 2008, Risma menjabat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota. Risma sudah mulai merencanakan pembangunan Surabaya. Hal ini memudahkannya dalam membangun Surabaya ketika dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wali kota di tahun 2010. Wali kota wanita pertama Surabaya ini terkenal tegas. Sifat keras yang diwarisi dari ayahnya membuatnya tidak pernah mundur dalam membuat keputusan untuk rakyatnya. Perhatiannya terhadap lingkungan membuat Surabaya memperoleh penghargaan Adipura Kencana 4 kali berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2014. Berderet prestasi diraihnya, mulai dari prestasi kota maupun prestasi wali kota. Wali kota yang dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia tahun 2014. Wali kota yang berada di urutan ke-24 dari 50 tokoh berpengaruh sedunia versi Fortune di tahun 2015 ini adalah kebanggaan masyarakat Surabaya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bu Risma Atas perjuangan, kerja kerasmu dan cintamu. Terima kasih Bu Risma. Bu Risma telah membuat Surabaya lebih baik. Tetap berjuang, jangan mudah putus asa, karena kalian adalah calon-calon pemimpin yang hebat.